Film ini dibuka dengan gambaran manis tentang kehidupan sebuah keluarga yang tampak begitu harmonis. Craig, yaitu sang ayah, berprofesi sebagai dokter, sementara istrinya bernama Alice bekerja sebagai agen properti. Karena kesibukan mereka berbeda, pasangan ini harus saling bergantian mengurus putra tunggal mereka yang baru berusia 6 tahun, yaitu Benjamin, yang menjadi pusat kebahagiaan keluarga kecil ini. Pagi itu, giliran Craig menjaga Benjamin karena Alice harus berangkat bekerja. Setelah sang istri pergi, Craig mengajak anaknya untuk bermain bola di halaman rumahnya. Namun, ketika sinar matahari semakin terik, Craig memutuskan masuk sebentar ke dalam rumah untuk mengambil tabir surya. Tanpa ia sadari, sebuah mobil yang sejak tadi terparkir tak jauh dari halaman diam-diam mulai mendekat. Di balik kemudi, ada seorang pria yang terus memperhatikan Benjamin dengan penuh niat buruk. Craig yang sedang sibuk mengobrak-abrik laci kosmetik Alice untuk mencari Loison, tidak menyangka bahwa dalam hitungan detik hidupnya akan berubah. Saat kembali, ia mendapati Benjamin sudah lenyap di bawah kabur. Panik, Craig segera melompat ke mobilnya dan langsung mengejar, namun kecepatan penculik membuatnya kewalahan. Situasi makin buruk ketika ia hendak menghubungi polisi dan baru sadar bahwa ponselnya tertinggal di rumah. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah terus mengejar dengan harapan bisa menemukan mobil itu. Sayangnya, di sebuah jembatan layang, mobil penculik menghilang dari pandangan. Craig bahkan nekat menghentikan mobil-mobil lain untuk meminjam telepon, membuat lalu lintas kacau balau. Sementara itu, Alice yang pulang dari kantor mendapati rumahnya sudah dipenuhi polisi dan wartawan. Ia kaget bukan main, lalu bergegas untuk masuk. Di dalam, ia melihat Craig dengan wajah panik namun lidahnya keluh. Seorang detektif memintanya untuk duduk untuk menjelaskan bahwa putranya diculik. Bukannya tenang, Alice malah histeris berteriak-teriak menanyakan di mana anaknya berada. Jam demi jam berlalu tanpa kabar, polisi belum menemukan petunjuk apalagi motif penculikan. Alice mulai curiga kenapa belum ada permintaan tebusan. Ia pun menduga bahwa penculikan ini bukan soal uang, melainkan ulah seorang psikopat yang memang menikmati penderitaan orang lain. Elise, honey, we've got to let them do their jobs. No! Sitting here all day while they're trying to do their job and you just stand here, we're not doing anything! Son, their fucking job is to find my husband! My little boy's name is Benjamin Michael Landry. Whoever has my little boy, please don't hurt him. Please. Dugaan itu ternyata benar. Benjamin yang kini terkurung di ruang bawah tanah menangis ketakutan memanggil ayah ibunya. Teriakan itu membuat penculik bernama John Kolapski kesal, di mana pria sakit jiwa itu bahkan hampir menghabisi Benjamin hanya karena terganggu oleh suara tangisan. You're in real trouble. Stop, don't come near me! This is a messy room. I'm telling you, I am very Tak lama, dua polisi bernama Patterson dan Alvarez datang setelah mendapat laporan warga yang mendengar suara tangis di rumah John. Saat pintu dibuka, John berusaha menutupi keadaan dengan alasan sedang depresi dan suara tangisan itu katanya hanya dirinya sendiri. Alvarez makin curiga ketika melihat ada pakaian anak-anak di dalam rumah meski John mengaku hidup sendirian. Ketika mereka meminta izin masuk, John menolak dan menuntut surat perintah. Meski begitu, kedua polisi akhirnya nekat memeriksa isi rumah. Have a nice day. Give me your hands. Got him. Close the back up. Get off me. Back up to 321 Spruce. I didn't do anything. Get
Dari ruang ke ruang mereka teliti sampai akhirnya Patterson menemukan akses menuju basement. Awalnya yang terlihat hanya furnitur tua, kotor dan berdebu. Namun naluri Patterson berkata ada yang tidak beres. Kecurigaan itu terbukti saat ia menemukan bercak darah serta peralatan seperti obeng, bor, dan palu yang berlumuran darah. Dan ketika satu pintu lagi dibuka, ia terpaku karena di sana terbujur tubuh Benjamin yang tak bernyawa. Berita buruk itu segera sampai ke Alice lewat panggilan telepon. Tubuhnya pun seketika langsung lemas mendengar putranya ditemukan meninggal. Meski masih berharap itu bukan Benjamin, kenyataan di rumah sakit menampar keras di mana anak yang terbaring kaku itu memang benar putra mereka. Kehidupan yang tadinya bahagia hancur seketika hanya dalam hitungan jam. Craig dan Alice yang terpukul mencoba mencari keadilan. Mereka ingin John dihukum seberat-beratnya. Namun harapan itu kandas ketika hakim hanya menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara. This court is now in session. John Kozlowski. 2 counts murder in the first degree. 2 counts kidnapping. The client pleads not guilty. What is the maximum sentence Kozlowski can get? Life without parole. Well, the jury could recommend 25 years. My son was 6 years old. Do your job! How is killing a helpless child ever warranted? And make sure this piece of shit gets put away for life! Bagi mereka, vonis ini tidak sebanding dengan penderitaan yang ditimbulkan kepada keluarganya. Alice meledak dalam emosi, mendesak Craig mencari senjata untuk menghabisi John. Craig menolak karena ia sadar bahwa balas dendam tak akan mengembalikan Benjamin. Namun Alice bersikeras, di mana ia sebagai orang tua, mereka sudah gagal dan setidaknya harus melakukan sesuatu demi harga diri putra mereka. Hari-hari berikutnya berubah menjadi kelam. Keduanya semakin larut dalam depresi dan mulai saling menyalahkan, bertengkar tanpa henti setiap hari. Sampai akhirnya Alice memilih meninggalkan Craig untuk menenangkan diri, meninggalkan semuanya terpuruk sendirian dalam keputusasaan. Setelah kepergian sang istri, Craig tampak berada dalam keadaan putus asa, percaya bahwa tidak ada lagi masa depan atau harapan yang bisa menyatukan kembali keluarga mereka seperti dulu. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menyuntikkan sesuatu ke lengannya. Namun ketika ia melihat foto Benjamin tepat di depannya, ia merasakan bisikan yang menguatkan imannya dan juga pikirannya untuk tidak melakukan tindakan gegabah itu. Hal itu membawanya kembali ke masa ketika mereka bertiga masih bersama dan ia mengingat betapa bahagianya keluarga kecilnya saat hidup bersama putra tercinta mereka. Setelah itu, sesuatu muncul dalam benak Craig sebagai cara untuk mengekspresikan kekecewaannya yang kini telah mengubahnya menjadi pria penuh amarah. Hingga muncul lagi bisikan dalam hati dan jiwanya yang memicu niat balas dendam. Pada titik inilah ia mendatangi istrinya untuk mengajaknya membalas kematian putra mereka yang tercinta. Pada awalnya, Craig dan Alice memulai aksinya dengan pergi ke rumah sakit tempat Craig bekerja. Craig keluar dari mobil dan berjalan melewati beberapa staf medis. Ia kemudian menemukan sebuah ambulans yang pintunya tidak terkunci. Setelah Craig masuk ke dalam ambulans, ia mengambil beberapa obat dan menaruhnya di dalam tas kecil. Keesokan harinya di penjara, John akan mulai menjalani proses pemindahan ke penjara lain yang lebih ketat pengamanannya. Craig dan Alice di sisi lain diam-diam membuntuti John yang sedang dikawal oleh polisi dari kejauhan dan mengikuti kendaraan itu untuk melancarkan aksi mereka. Dalam perjalanan menuju penjara baru, kendaraan pengangkut tahanan berhenti di sebuah pom bensin di mana salah satu polisi masuk ke toko untuk membeli beberapa cangkir kopi. Alice lalu keluar dari mobil dan segera masuk ke toko di mana mereka kemudian melanjutkan rencana mereka. Craig kemudian menyusul Alice dan membuat keributan di kasir untuk menarik perhatian semua orang. Hey, where's
Where's my change? What change? Give me no change. Give me my money. You're right, sorry. Let's do it. Done. Should kick in about half. Perjalanan kembali berlanjut dan mereka terus mengikuti kendaraan tahanan sambil menunggu obat bereaksi. Craig yang seorang dokter sangat yakin bahwa polisi yang meminumnya akan mengalami efek samping dari obat tersebut. Dan rencana mereka berhasil karena dalam 30 menit kendaraan tahanan berhenti di tengah jalan. Para polisi dengan cepat keluar dari mobil karena mengalami sakit perut akibat obat yang dituangkan oleh Craig. Craig lalu dengan cepat masuk ke dalam kendaraan dan pergi bersama tahanan, sementara istrinya mengikuti dari belakang dengan mobil. Saat mendekati pinggiran hutan, Craig yang mengemudi dengan kecepatan tinggi secara tidak sengaja menabrak seekor rusa yang melintas tepat di depannya. Untungnya, Craig hanya mengalami luka ringan di wajah akibat kecelakaan itu. Mereka kemudian melihat seorang tahanan yang berlumuran darah terbaring di tanah. Oleh karena itu, mereka mencoba memeriksa kondisi John dan mendapati bahwa ia pingsan akibat kecelakaan. He's alive. Thank God. Mereka kemudian segera membawa John ke sebuah rumah perkebunan yang jauh dari kota tempat mereka tinggal. Awalnya, mereka menaruh John di atas meja dengan kaki dan tangannya masih diborgol. John kemudian mulai sadar dan pada saat itu Craig memberitahunya bahwa ia akan diberi obat. Ini menjelaskan bahwa obat-obatan yang diambil Craig dari ambulan sebelumnya adalah bagian dari rencana utamanya. Besar kemungkinan bahwa mereka akan mulai menyiksa John dan tidak akan membiarkannya mati dengan membiarkan obat itu menjaga John tetap hidup selama beberapa minggu. Don't try to talk. Keesokan harinya, saat mereka membersihkan mobil dari bercak darah, Alice tiba-tiba mendapat telepon dari detektif Berger. Sang detektif memberitahu bahwa kendaraan tahanan yang digunakan untuk memindahkan John baru saja mengalami kecelakaan dan John berhasil melarikan diri. Saat Alice mendengar kabar ini, ia pura-pura terkejut dengan informasi tersebut meski sebenarnya mereka adalah dalang di balik insiden itu. Detektif itu juga menyatakan penyesalannya atas kelalaian para polisi. Di tengah malam, pikiran Craig tampak dihantui oleh kehilangan putranya dengan kenangan Benjamin terus muncul di benaknya. Akibatnya, rasa kehilangan itu mendorong Craig untuk melampiaskan amarahnya lagi dengan mendatangi John dan menempelkan rokok yang masih menyala di perut John hingga ia merasa sakit yang luar biasa. Penyiksaan berlanjut keesokan harinya dengan Craig menyolder bekas luka bakar rokok di perut John. Pada saat ini, Alice yang mendengar jeritan kesakitan John mulai merasa tidak enak atas apa yang mereka lakukan padanya. Namun, Craig mencoba membujuk Alice dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sekarang belum sebanding dengan apa yang telah ia lakukan pada putra mereka. Setelah mengatakan itu, Craig yang tampak belum puas melanjutkan aksinya dengan menyuntikkan sesuatu ke leher John. Obat itu akan membuat John mengalami kram pada otot-ototnya, namun bukan kram biasa, melainkan kram yang memengaruhi seluruh tubuhnya. Esokan paginya, ketika mereka kembali menyiksa John di ruang bawah tanah, mereka dikejutkan oleh suara langkah kaki di lantai papan di atas kepala mereka. Ternyata seorang pria bersama anjingnya telah masuk ke rumah dan pria itu ternyata adalah seorang warga sekitar. Karena curiga dengan apa yang dilakukan Alice di rumah, pria itu memberitahu Alice bahwa rumah itu milik seseorang bernama Frank Joseph. Alice yang seorang agen properti dengan lihai mengendalikan situasi dengan mengatakan kepada pria itu bahwa rumah tersebut sedang dalam proses penjualan. Dan ia adalah agen yang kini menunggu kliennya untuk melihat kondisi rumah. Untungnya pria itu percaya ketika Craig berpura-pura menjadi pembeli dan segera meninggalkan mereka.
Sementara itu, Detektif Berger mendapat informasi dari salah satu polisi bahwa kendaraan tahanan kini telah ditemukan. Detektif itu segera bergegas ke lokasi kecelakaan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Craig dan Ellis yang kembali menyiksa John terkejut ketika John berkata bahwa ia tidak mengingat apapun selain kecelakaan kendaraan sebelumnya. Ia bahkan mengatakan bahwa ia tidak mengingat siapa dirinya sebenarnya yang mungkin disebabkan oleh benturan di kepalanya saat kecelakaan. Ellis terus berusaha untuk tidak mempercayai apa yang John katakan. Namun keduanya mulai merasa bersalah karena menyiksa pria yang tidak tahu mengapa ia disiksa. Tapi Ellis tidak rela melepaskannya karena ia yakin bahwa ia hanya berbohong. Mereka kemudian mencoba cara lain dengan melukai kaki John dan memaksanya untuk menyebut nama putra mereka. Still believe he doesn't remember. Malam itu, Ellis terbangun dari tidurnya dan pergi ke toilet. Sementara itu di ruang bawah tanah, John yang telah diborgol mencoba membebaskan diri. Dengan sedikit usaha, ia akhirnya berhasil melepaskan diri dari borgol yang mengikat kaki serta tangannya terlepas. Setelah itu, ia naik ke atas untuk keluar. Namun, Ellis yang sedang duduk di toilet terkejut oleh suara pintu kamar yang perlahan terbuka. Ia panik dan ketakutan, namun yang bisa ia lakukan hanya melihat suaminya yang masih tertidur. Pada titik ini, ia tidak punya pilihan lain selain mencoba menyerang pria itu dari balik toilet. Ellis bergerak perlahan sambil memegang pipa besi di tangannya dan memukul John hingga pingsan. Craig terbangun karena kaget dan mereka dengan cepat membawa pria itu kembali ke ruang bawah tanah. Sayangnya, pria itu tiba-tiba bangun lagi dan melawan mereka dengan menendang Craig hingga terjatuh di tangga. Namun, ia tidak menyerang Ellis dan justru segera melarikan diri dari sana. Di sisi lain, polisi sedang melakukan pencarian di dekat daerah tersebut. Untungnya bagi mereka, akhirnya mereka berhasil menemukan dan menangkap John yang sedang mencoba melarikan diri. Pada titik inilah semuanya dijelaskan. Dan tentu saja pria yang ditangkap adalah John, yaitu orang yang akan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena membunuh seorang anak. Namun hal utama adalah bahwa di dalam kendaraan yang sebelumnya mereka rampas juga ada seorang tahanan lain bernama Patrick Galligan yang dihukum 18 bulan penjara karena penggelapan pajak dan penipuan. Ternyata pria inilah yang seharusnya menghabiskan hari-harinya bersama Craig dan Ellis di rumah itu. Craig dan Ellis terkejut melihat bahwa pria yang mereka kejar ternyata telah ganti, di mana mereka juga menemukan secari kertas berisikan pesan yang ditulis oleh pria tersebut. Pria yang ternyata adalah Patrick Galligan mengatakan bahwa ia tahu dirinya adalah orang yang sangat dibenci dan ia mengungkapkan penyesalannya atas hal itu. Ia mengatakan bahwa ia pantas menerima apa yang telah mereka lakukan padanya, tetapi ia tidak sanggup menahan penyiksaan lebih lama lagi, sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Craig dan Ellis yang mengetahui hal ini tentu saja sangat terkejut. Saya juga terkejut, kamu juga terkejut, orang tua saya bahkan terkejut dengan kenyataan bahwa mereka telah gagal dalam balas dendam karena pria yang mereka siksa sepanjang hari sebelumnya bukanlah si John, yaitu orang yang membunuh putra mereka, melainkan adalah Patrick Galligan yang terkena kasus penggelapan pajak. He's alive. Of others, or if he has simply disappeared. Now, authorities have begun an extensive manhunt without food or shelter for more than 3 days. As you can see behind me, authorities on Kozlowski, a convicted child killer, who is also Patrick Galligan, a man who was convicted of tax evasion and fraud, who was sentenced to... Will ever ease the pain that I've caused you to do to me. I am an abomination. I know I must die. I'm sorry. Dengan begitu, film pun berakhir. Kadang rasa kehilangan bisa mengubah orang baik jadi monster yang tak kalah mengerikan dari pelaku kejahatan itu sendiri. Balas dendam hanya memberi ilusi keadilan, tapi pada akhirnya justru menghancurkan jiwa dan membuat kita kehilangan kemanusiaan. Film ini mengingatkan bahwa ketika hukum terasa tidak adil, emosi bisa membuat manusia salah arah hingga menghukum orang yang salah.
Dan itulah tragedi besar. Rasa sakit yang tak terselesaikan bisa menjadikan korban berubah menjadi pelaku. Oke, tamat. Sekian dulu. Sampai jumpa. Bye.